Baby, read the fine print. I've got baggage and it's... Selanjutnya, apa yang kita mau tuju hari ini sama-sama sebenarnya? Ini kita bisa diskusikan kembali bahwa ada intensi bersama kita hari ini bagaimana proses pembelajaran perbaikan tata kelola perikanan skala kecil dari berbagai mitra ya. Mitra Critical Ecosystem Partnership Fund dengan buruh Indonesia. Yang kedua, bagaimana kita membangun sinergitas mesti stakeholder, karena di sini semua sudah hadir, dari pihak kampus juga sudah hadir, selamat datang Pak, dosen saya. Kemudian ada dari pemerintah, NGO, pihak swasta kita masih menunggu, ada juga dari media, ini cukup lengkap. Ada juga dari masyarakat. Terus kalau kita sudah berkumpul, baiknya kita bisa mendorong yang namanya kolaborasi. Itu yang kita dorong hari ini, bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong kolaborasi untuk menguatkan perikanan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Sekedar gambaran, ini mitra yang saya sampaikan tadi, ada 6 mitra CEPEP di Sulawesi Selatan, dan di mana mereka bekerja. Ini petanya, di sini ada YKL di Pulau Langkai dan Lenjukan, kemudian ada habituasi di Jampea. Nah, di sini di bawah ini banyak, ada SCF, Roman Selebes, Rekam Nusantara, dan YKLI ada di Sabalana, kemudian di Sailus, dan di bawah lah. Ini yang berbatasan nih dengan Nusa Tenggara ya. Jadi sangat jauh. Mereka teman-teman yang di bawah ini butuh 30 jam perjalanan untuk sampai ke lokasinya. Baik, selain itu sebenarnya bulan lalu kita juga sudah petakan. Bukan cuma mitra CEPEP ya, karena kita tidak mau eksklusif sendiri. Di bulan lalu itu kita lebih petakan lagi. Ternyata ada 22 masyarakat sipil atau NGO yang bekerja di Sulawesi Selatan. Dan itu temanya berbeda-beda. Ada mati rotasi di Takabonerate di bawah. Kemudian ada yang paling sedikit Yayasan Komit yang masuk di daerah dulu. Satu mitra yang dari buruh Indonesia dan CDF dalam melaksanakan program kemitraan Walhasil fase kedua. Program kami berfokus pada tata kelola penggunaan alat tangkap jaring sampah sebagai upaya menurunkan ancaman pada populasi ikan dan terumbu karang di KBA Pulau Sabalana. Program kami berlokasi di Pulau Sabalana, terletak di Desa Sabalana, Kecamatan Libang Tengahya. Perlu diinformasikan bahwa untuk menuju ke Pulau Sabalana terdapat 2 opsi armada laut yang bisa digunakan. Pertama, kapal perintis yang menempuh waktu kurang lebih 24 jam dan bisa menggunakan kapal lain yang biasa berangkat dari Pelabuhan Pontianak. Itu memakan waktu kurang lebih 14-18 jam. Kemudian jadi Pulau Sabalana ini sebenarnya Desa Sabalana ini terbagi atas 12 pulau, di mana 6 pulau yang berpenghuni, dan lokasi kami berada di Pulau Sabalana yang merupakan pulau terbesar di Desa Sabalana. Kemudian capaian program, perlu diinformasikan bahwa kami sudah melaksanakan program kami, dalam artian program kami sebenarnya telah berakhir pada Agustus kemarin, di mana capaian yang telah kami laksanakan ada 3. Yang pertama, profil perikanan alat tangkap jaring sampah, di mana profil ini berbentuk dokumen yang memuat tentang kondisi sosial ekonomi, kemudian kondisi perikanan tangkap, kemudian karakteristik dan konstruksi alat tangkap sampah, dan lain-lain. Nah, sebenarnya capaian yang pertama terbreakdown dari beberapa aktivitas, salah satunya PA, pendataan ekosistem dan lain-lain. Kemudian capaian kedua itu tata kelola alat tangkap jaring sampah dan ekosistem terumbu karang, di mana capaian kedua tercapai dengan adanya kesepakatan yang kami fasilitasi masyarakat untuk bersepakat dalam hal tata kelola alat tangkap jaring sampah dan zonasi berbasis bukan tutup yang luasnya mencapai 297 hektar di bagian utara Pulau Sabalana. Nah, yang kemudian yang ketiga, kami juga telah melaksanakan pembelajaran tata kelola alat tangkap jaring sampah, di mana capaian ini terlaksana dengan adanya SOP dan guideline yang kita susun bersama masyarakat dan ahli perikanan tangkap, yang membuat tentang karakteristik dan konstruksi alat tangkap sesuai dengan peraturan menteri yang ada terkait dengan alat tangkap.
Dan selain itu kita juga telah melaksanakan diseminasi ke para pihak yang pada Agustus kemarin yang dihadiri oleh cabang dinas kelautan Pemkot, kemudian DTSP Makassar serta Dinas Perikanan Kabupaten Pemkot dan Kepala Desa Sabana. Nah kemudian pada bagian alat tangkap jaring samba saya mungkin beberapa hadirin yang hadir pada saat ini asing dengan nama alat tangkap jaring samba, karena memang namun perlu diketahui bahwa alat tangkap ini sudah lama digunakan oleh nelayan Sabana itu sendiri. Nah jadi alat tangkap samba ini sebenarnya masuk dalam kategori jenis alat tangkap bukan kantong atau seines, di mana pengoperasiannya itu diatur dalam di mana pengoperasian dan status pengelolaannya itu diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 11 tahun 2009 tentang penggunaan pukat ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kemudian dan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 71 tahun 2016 tentang JPI dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan BPPN-RI. Nah, jadi alat tangkap jaring samba ini terbagi atas 3 komponen. Komponen pertama ini jaring utama yang bisa mencapai panjangnya itu sekitar 100 sampai 200 meter. Ini berfungsi untuk melingkari ikan dan mengurung ikan. Yang kemudian komponen kedua itu jadi tali samba yang berfungsi sebagai penggiring ikan. Dan yang terakhir jaring pengukul atau biasa disebut sama nelayan itu borong yang berfungsi sebagai tempat akhir ikan untuk menuju ke sini sebelum diangkat ke atas kapal. Nah yang menjadi titik kritis pada alat tangkap ini sebenarnya yang sehingga program kami ini berkaitan dengan tata kelola tangkap ini, karena di lapangan nelayan-nelayan Sabalana ini ada beberapa nelayan yang menggunakan jaring pengumpul ini dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, di mana ukuran mata jaring yang digunakan beberapa nelayan di sana itu berkisar 0,5 inci atau sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Nah perlu diketahui bahwa itu tentu sangat berpotensi mengancam dengan populasi ikan, karena ukuran mata jaring seperti itu tentu ikan-ikan kecil juga tertangkap, apalagi juvenile. Nah, jadi pengoperasiannya itu dia dioperasikan di kawasan padang lamun atau substrat berpasir dengan hamparan yang cukup luas, dan berdasarkan bentuk karakteristik habitat Pulau Sabalana atau morfologi dari Pulau Sabalana itu sangat sesuai dengan alat tangkap ini karena memiliki hamparan padang lamun atau substrat berpasir sangat luas. Kemudian ini alat tangkapnya dioperasikan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 mil dari garis pantai dan sangat dekat. Jadi digunakan sekitar kedalaman 1 atau 1,5 meter. Sama dengan alat tangkap lainnya, di mana rangkaiannya itu mencakup searching seperti mencari kawanan ikan, kemudian setting, pemasangan alat tangkap, dan hauling dengan penarikan jaring. Nah, yang gambar selanjutnya ini merupakan ilustrasi pengoperasian alat tangkap jaring samba. Jadi seperti yang saya katakan bahwa ini merupakan alat tangkap seine bukan kantong, di mana pengoperasiannya itu dengan cara melingkari ikan, sama dengan kayak kursen atau pukat cincin atau pukat pantai. Satu menit lagi. Ya, mirip seperti ini. Nah, kemudian tantangan program beberapa di antaranya seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa cuaca, jarak, dan aksesibilitas itu sangat-sangat menjadi tantangan program kami. Kemudian minimnya data informasi, dalam hal ini data dan informasi pada saat awal menjalankan program berkaitan dengan Pulau Sabalana atau alat tangkap ini sangat kurang, sehingga kami selanjutnya
menyusun SOP dan karakteristik alat tangkap sambar itu tersendiri. Kemudian kami juga ini juga merupakan salah satu kekurangan kami sekaligus tantangan karena regulasi yang telah kami buat terkait tata kelola itu masih belum kuat karena masih bersifat kesepakatan masyarakat. Dan terakhir yaitu pengawasan masih dilakukan secara partisipatif pada nelayan. Nah, rencana ke depan seperti yang sebelum saya katakan bahwa program kami telah terlaksana, namun tidak memungkir bahwa kita masih melakukan fasilitasi yang bersifat mediasi atau kolaborasi kepada pihak-pihak terkait yang mungkin saja bisa menghadirkan kolaborasi ke depannya terkait tata kelola yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.